Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Hari-hari penuh lelah di pagi yang penuh harapan. Rudi lahir di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Ayahnya, seorang buruh pabrik, dan ibunya, penjual kecil-kecilan di pasar, berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Setiap hari, Rudi melihat kedua orang tuanya bangun sebelum matahari terbit dan pulang larut malam, membawa pulang uang yang terkadang hanya cukup untuk membeli makan. Di rumah yang kecil itu, Rudi tumbuh dengan penuh kesadaran bahwa hidup tidak mudah. Ayahnya sering bercerita tentang betapa sulitnya mencari nafkah di kota besar seperti Jakarta. Namun, setiap malam sebelum tidur, ibunya selalu mengingatkan Rudi bahwa hidup ini penuh dengan kesempatan bagi mereka yang berani berusaha. Jangan pernah berhenti bermimpi, nak. Suatu hari nanti, kamu pasti bisa merubah hidup kita, kata ibunya dengan penuh keyakinan. Namun, meskipun ibunya selalu mengingatkan Rudi untuk tidak menyerah, kenyataan hidup tetap keras. Saat Rudi berusia 13 tahun, ia sudah mulai membantu ibunya berjualan di pasar. Setiap pagi, sebelum sekolah dimulai, ia akan pergi ke pasar untuk membantu menata barang dagangan. Hari-harinya penuh dengan pekerjaan yang melelahkan, namun Rudi tidak mengeluh. Ia sadar, ini adalah satu-satunya cara agar keluarganya bisa bertahan hidup. Pada usia muda itu, Rudi sudah memahami betul bahwa ia harus bekerja lebih keras jika ingin mengubah nasib. Walaupun teman-temannya bermain sepak bola di sore hari, Rudi tidak memiliki banyak waktu untuk itu. Setelah pulang sekolah, ia akan langsung bekerja membantu ibunya di warung kopi kecil milik tetangga yang hanya dibayar sedikit, tetapi cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Meskipun lelah, ia tetap melakukannya dengan penuh semangat, karena ia tahu impian besarnya harus diperjuangkan. Mimpi yang membawa harapan di tengah keterbatasan. Meskipun kehidupannya penuh tantangan, Rudi memiliki mimpi yang selalu ia jaga di dalam hatinya. Ia ingin keluar dari kesulitan ini dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Ia tidak ingin hanya menjadi orang yang berjuang untuk bertahan hidup, ia ingin menjadi orang yang mampu menciptakan perubahan, baik untuk dirinya maupun orang lain. Namun, masalah terbesar yang dihadapi Rudi adalah keterbatasan dalam pendidikan. Di sekolah, ia sering merasa tertinggal dari teman-temannya yang mampu memiliki akses ke berbagai fasilitas. Ayahnya tidak bisa menyekolahkannya di sekolah swasta, dan terkadang bahkan Rudi merasa kesulitan dengan pelajaran-pelajaran dasar. Tapi Rudi tidak mau menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa untuk bisa meraih mimpi, ia perlu pendidikan yang lebih baik. Setelah beberapa kali berpikir keras, Rudi memutuskan untuk tidak hanya bekerja, tetapi juga berusaha meningkatkan kemampuannya. Pada malam hari, setelah bekerja seharian, Rudi mulai belajar sendiri. Ia membaca buku-buku yang bisa ia dapatkan di perpustakaan umum dan mengikuti kursus komputer murah yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah. Ia tahu, jika ia bisa menguasai teknologi, itu akan membuka banyak pintu peluang untuk masa depannya. Langkah awal yang sulit, namun tak terhentikan. Di saat yang sama, Rudi juga melihat banyak orang yang mulai menjual barang secara online melalui media sosial. Ia melihat peluang bisnis di sana. Namun, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Modalnya sangat terbatas, tetapi tekadnya lebih besar dari itu. Ia memutuskan untuk mencoba menjual barang-barang murah yang bisa didapatkan dari pasar. Aksesoris ponsel, dompet, dan tas murah menjadi produk pertama yang ia jual. Pada awalnya, bisnisnya berjalan sangat lambat. Keuntungannya sangat kecil, bahkan seringkali hanya cukup untuk membeli lebih banyak stok barang dan bahan baku. Namun,
Rudy tidak menyerah. Setiap kali ia gagal, ia belajar dari kesalahan dan mencari cara agar bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Ia tidak bisa tidur nyenyak jika tidak memikirkan bagaimana cara agar bisnisnya bisa berkembang lebih jauh. Namun, seperti kebanyakan pemula, Rudy mengalami kegagalan pertama yang besar. Sebuah kesalahan besar dalam pengelolaan stok barang membuatnya kehilangan banyak uang. Ketika ia melihat saldo rekening yang semakin menipis, ia merasa putus asa. Rudy sempat berpikir untuk menyerah. Mungkin ini memang bukan jalanku, pikirnya dalam hati. Namun, setelah berbicara dengan ibunya yang selalu mendukungnya, Rudy merasa diberi semangat kembali. Ibunya berkata, "Jangan pernah berhenti, Nak. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga." Kata-kata ibunya memberi kekuatan baru untuk bangkit. Rudy mulai mengatur ulang rencana bisnisnya. Ia belajar lebih banyak tentang pemasaran online, menggunakan media sosial dengan lebih bijak, dan mulai mencari mentor yang bisa membimbingnya. Bangkit dari kegagalan dan memulai ulang dengan semangat baru. Setelah kegagalannya yang besar, Rudy mulai mengambil langkah-langkah lebih hati-hati. Ia terus belajar tentang pemasaran digital dan mempelajari bagaimana cara memasarkan produk dengan benar. Rudy berusaha menemukan ceruk pasar yang belum banyak digarap oleh orang lain. Suatu hari, saat ia sedang mencari informasi tentang bisnis di internet, Rudy menemukan tren kesehatan yang tengah naik daun. Banyak orang mulai beralih ke produk-produk alami dan sehat. Rudy berpikir, ini adalah peluang besar untuk memulai sesuatu yang baru. Dengan modal yang semakin terbatas, ia mulai mencari pemasok produk-produk kesehatan alami, seperti suplemen herbal dan bahan makanan organik. Perlahan, namun pasti, ia mulai mendapatkan perhatian dari pasar. Produk-produk yang ia jual semakin banyak peminatnya. Dalam beberapa bulan, penghasilan dari bisnis online-nya mulai berkembang. Rudy merasa sangat senang, tetapi ia tahu ini baru permulaan. Bisnis ini tidak bisa berjalan tanpa kerja keras, tanpa kreativitas, dan tanpa sebuah tim yang solid. Membangun tim dan menghadapi persaingan ketat. Dengan semakin berkembangnya bisnisnya, Rudy tahu bahwa ia tidak bisa bekerja sendirian lagi. Ia mulai merekrut orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang pemasaran dan pengelolaan produk. Tim kecil yang dulu ia mulai dengan hanya dirinya sendiri kini berkembang menjadi tim yang solid dengan berbagai latar belakang. Rudy mempekerjakan teman-teman yang ia kenal dari kursus komputer dan beberapa orang yang memiliki pengalaman di dunia bisnis online. Namun, bisnis yang sukses selalu menarik perhatian. Persaingan mulai semakin ketat. Banyak pesaing baru yang bermunculan dengan bisnis yang hampir serupa. Rudy harus lebih pintar dalam berinovasi. Ia mulai melakukan riset pasar lebih mendalam, membuat produk yang lebih bervariasi, dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Ia juga mulai membangun merek yang kuat dengan identitas yang jelas, sehingga produk-produknya tidak hanya dikenal, tetapi juga dipercaya oleh konsumen. Keberhasilan yang membuka banyak pintu. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya Rudy merasakan buah dari perjuangannya. Ia tidak hanya berhasil menjual produk di Indonesia, tetapi juga mendapatkan pengakuan internasional. Banyak toko online dari negara-negara lain yang tertarik untuk menjual produk Rudy Health di pasar mereka. Keberhasilannya menginspirasi banyak orang, terutama anak muda di Indonesia, bahwa kesuksesan bisa diraih meskipun berasal dari keluarga sederhana. Kini, Rudy diundang ke berbagai seminar dan konferensi internasional untuk berbicara tentang perjalanan hidupnya yang penuh liku. Dari seorang anak yang bekerja di pasar, hingga menjadi pengusaha sukses yang memiliki merek yang diakui dunia. Dalam setiap kesempatan, Rudy selalu menekankan pentingnya kerja keras, tekad, dan tidak pernah menyerah.
Saya bukanlah orang yang pandai, saya hanya orang yang tidak pernah takut untuk mencoba, ujarnya dengan penuh percaya diri. Memberikan kembali untuk generasi berikutnya. Sekarang, Rudy sudah memiliki lebih dari sekadar bisnis yang sukses. Ia ingin memberikan sesuatu yang lebih untuk masyarakat, terutama untuk anak-anak muda yang memiliki potensi, tetapi tidak memiliki akses yang cukup. Dengan uang yang ia hasilkan, Rudy mendirikan sebuah yayasan pendidikan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Rudy tahu, perjuangannya belum berakhir. Meskipun ia sudah mencapai banyak hal, ia tetap merasa bahwa perjalanan hidupnya adalah tentang memberi. Dan dengan tekad yang sama seperti ketika ia masih kecil, ia yakin bahwa masa depan akan membawa lebih banyak kesempatan bagi mereka yang berani berjuang tanpa henti. Menjaga keseimbangan di tengah ketenaran. Setelah sukses dengan bisnisnya yang dikenal luas, Rudy merasa dirinya berada di puncak dunia. Namun, di balik kesuksesan tersebut, Rudy menyadari bahwa perjalanan yang telah ia tempuh bukanlah akhir dari segalanya. Justru, ini adalah awal dari tantangan yang lebih besar lagi. Dunia bisnis tidak pernah diam. Setiap hari ada peluang dan ancaman baru yang datang. Persaingan semakin ketat, dan banyak pesaing yang ingin meniru modal bisnisnya, bahkan mencoba untuk mengalahkannya. Rudy tahu, untuk tetap berada di puncak, ia harus lebih cerdas dan lebih inovatif. Tidak hanya soal mengembangkan produk, tetapi juga bagaimana menjaga brandnya tetap relevan dan dipercaya oleh konsumen. Namun, kesuksesan Rudy juga membawa konsekuensi lain. Ia mulai merasa tertekan oleh ekspektasi yang tinggi dari banyak orang. Banyak orang yang mulai menganggap dirinya sebagai tontonan sukses, dan Rudy merasa harus terus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang selalu sukses. Terkadang, tekanan itu membuatnya merasa lelah, bahkan merasa terasing dari teman-teman lamanya. Namun, seperti yang ia pelajari di masa-masa sulit sebelumnya, Rudy tidak membiarkan tekanan ini menghentikan langkahnya. Ia memutuskan untuk mengambil jeda sejenak untuk merefleksikan tujuan hidupnya yang lebih besar. Rudy berkunjung ke kampung halamannya, tempat ia dibesarkan, dan berbicara dengan ibunya. "Bukankah kamu selalu bilang bahwa kesuksesan bukan hanya soal uang, Nak?" kata ibunya, menyambutnya dengan senyum penuh kebijaksanaan. "Apa yang kamu lakukan sekarang adalah untuk membantu orang lain, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada dunia." Kata-kata ibunya seperti memecahkan kebuntuan dalam pikirannya. Rudy menyadari bahwa, meskipun ia telah mencapai banyak hal, yang terpenting adalah bagaimana ia bisa memberi dampak positif pada orang lain, terutama pada anak-anak muda yang memiliki impian tetapi kurang mendapatkan dukungan. Mentor baru dan kolaborasi yang membuka peluang. Di tengah-tengah kebingungannya, Rudy bertemu dengan seorang mentor baru yang berasal dari luar negeri. Seorang pengusaha sukses yang juga berasal dari latar belakang yang sederhana dan berhasil membangun bisnis global. Mentor ini, yang bernama David, memiliki cara pandang yang berbeda mengenai bagaimana menjalankan bisnis dengan hati dan tidak hanya berfokus pada angka. David mengajarkan Rudy tentang pentingnya kolaborasi dan membangun jaringan yang luas. Rudy, yang awalnya lebih suka bekerja dengan tim kecil yang ia percayai, kini belajar untuk membuka diri terhadap ide-ide dan peluang baru melalui kerjasama dengan berbagai pihak. David juga mengingatkan Rudy bahwa inovasi tidak hanya datang dari produk, tetapi juga dari cara berpikir dan berbisnis. Berkat ajaran David, Rudy mulai melihat peluang besar di luar pasar Indonesia. Ia mulai merambah ke pasar internasional dengan menghadirkan produk-produk lokal Indonesia yang berkualitas tinggi, seperti kerajinan tangan, makanan sehat, dan produk kecantikan organik. Ia mulai bekerja sama dengan pelaku usaha lokal dan petani-petani di berbagai daerah untuk memasarkan produk mereka ke pasar global.
menjadi pendorong perubahan sosial di Indonesia. Rudy tidak hanya ingin membangun bisnis, ia ingin menciptakan perubahan sosial yang lebih besar. Dengan kekayaan yang ia peroleh, Rudy mulai berinvestasi dalam proyek-proyek sosial yang memberdayakan masyarakat miskin. Ia bekerja sama dengan berbagai LSM dan organisasi untuk membangun fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil dan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses teknologi yang lebih baik. Melalui yayasannya, Rudy juga mendirikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi anak muda yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ia mengajarkan mereka cara memulai bisnis dari nol, seperti yang ia lakukan dulu. Rudy percaya bahwa dengan memberikan ilmu dan peluang, ia bisa membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan dan meraih kehidupan yang lebih baik. Salah satu program yang paling ia banggakan adalah pelatihan bisnis digital yang ia rancang khusus untuk anak-anak muda di desa-desa. Di sana, mereka diajarkan untuk mengembangkan keterampilan digital seperti desain grafis, pemasaran digital, dan pembuatan konten untuk media sosial. Dengan pelatihan ini, banyak dari mereka yang mulai membuka usaha kecil dan menengah, dan beberapa dari mereka bahkan berhasil memasarkan produk mereka secara internasional. Berkembangnya bisnis Rudy Health dan tantangan yang semakin kompleks. Sementara itu, bisnis utama Rudy Health, semakin berkembang pesat. Produk-produk kesehatan alami yang dijualnya kini tidak hanya laris di pasar Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Rudy terus bekerja keras untuk menjaga kualitas produk dan memperkenalkan inovasi baru, seperti produk-produk vegan dan ramah lingkungan. Namun, seperti halnya bisnis besar lainnya, semakin besar Rudy Health, semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi. Regulasi pemerintah yang semakin ketat, persaingan yang lebih agresif, dan ketergantungan pada teknologi yang terus berubah menuntut Rudy untuk tetap adaptif dan terus belajar. Tidak jarang ia merasa kewalahan dengan segala tekanan yang datang. Namun, Rudy selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan antara bisnis dan kehidupan pribadinya. Ia mulai belajar untuk memanage waktu dengan lebih bijak dan memberi ruang untuk diri sendiri. Setiap tahun, ia menyisihkan waktu untuk berlibur dan menghabiskan waktu dengan keluarganya, terutama ibunya yang selalu menjadi sumber kekuatannya. Saat Rudy melihat kembali perjalanan hidupnya, ia merasa terkejut dengan segala pencapaian yang telah ia raih. Dari seorang anak yang bekerja keras di pasar, kini ia memiliki sebuah perusahaan global yang mempekerjakan ribuan orang dan membantu ribuan keluarga di Indonesia. Ia juga merasa bangga karena melalui bisnisnya, ia telah mengubah banyak kehidupan, memberikan akses pendidikan yang lebih baik, dan menciptakan peluang ekonomi bagi mereka yang kurang beruntung. Namun, Rudy menyadari bahwa kesuksesan yang sesungguhnya bukan hanya diukur dari seberapa besar perusahaan atau seberapa banyak uang yang ia miliki. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika ia bisa membuat orang lain lebih baik, memberikan dampak positif kepada dunia, dan terus belajar untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dulu saya berpikir bahwa uang adalah segala-galanya. Tapi sekarang, saya tahu bahwa yang terpenting adalah memberi, berbagi, dan membantu orang lain. Ketika kita berbuat baik untuk orang lain, kebaikan itu akan kembali kepada kita, ujar Rudy dalam sebuah wawancara dengan media internasional. Kini, Rudy dikenal sebagai sosok pengusaha sosial yang bukan hanya sukses secara finansial, tetapi juga berhasil membangun sebuah ekosistem yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan menciptakan perubahan sosial yang signifikan. Ia sering diundang sebagai pembicara di berbagai konferensi internasional, berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan. Perjalanan yang tak pernah berakhir. Namun, Rudy tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Ia selalu merasa bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh lebih baik. Ia mulai berpikir tentang proyek-proyek baru yang bisa memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
Dengan semangat yang sama seperti ketika ia masih kecil, Rudy percaya bahwa dunia masih memiliki banyak tantangan yang bisa ia hadapi.